Yang kami hormati para investor, calon investor, peserta, dan semua undangan. Selamat datang pada acara Publix Expose Live dan Publix Live tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Publix Live merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BEI, KPI, KSE, dan yang didukung oleh OJK sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini kegiatan Publix Live diselenggarakan sejak tanggal 27 sampai dengan 30 November 2023 dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom webinar. Pemanfaatan teknologi digital untuk Publix Live kami yakini dapat memberikan dampak yang besar terhadap penyebarluasan informasi pasar modal kepada masyarakat. Jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh informasi terkini mengenai pasar modal Indonesia tentunya. Selain itu, program dan konsep ini sejalan dengan langkah OJK dan SRO dalam melakukan optimalisasi transformasi digital dan mempermudah investor untuk mendapatkan informasi atas investasi yang sudah dilakukan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Publix Live ini merupakan langkah untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Selain itu, tentunya juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka menjaga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan. Lebih lanjut, kegiatan Publix Live juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat sebagai investor dan calon investor dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu dapat menggali informasi yang komprehensif terkait fundamental saham sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan investasi. Analisis fundamental berperan penting dalam probabilitas kesuksesan kita ketika berinvestasi saham. Dengan melakukan analisis fundamental, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan valuasi saham berdasarkan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi sektor dan industri terkait, serta analisis ekonomi makro dan mikro yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat melakukan penyusunan strategi investasi secara bijaksana. Semoga dengan adanya kemudahan mengakses informasi oleh masyarakat luas dalam memahami kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, yang kedepannya dapat berdampak pada peningkatan likuiditas pasar dan jumlah investor. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Publix Live ini. Semoga kegiatan berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi perusahaan tercatat, investor dan calon investor, dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Publix Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalyn Chiu dari IDX Channel yang akan menjadi host dan memandu acara kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Publix Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Adikarya Persero Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan ADI.
Bapak dan Ibu, PT Adikarya Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Maret tahun 2004. PT Adikarya Persero Tbk bergerak di bidang konstruksi sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Dan untuk itu, para hadirin sekalian, mari kita simak terlebih dahulu video company profile dari PT Adikarya Persero Tbk. Do you think you know Adi? Construction company, Infrastructure, BUMN, Well, you're not wrong. But it goes beyond your imagination. Here's a story you have never heard before. The world's business has changed since the pandemic, but our company experienced a tremendous change to keep growing. We are more than just a construction company. See this beautiful property? Fascinating, isn't it? We provide hospitality for each of our customers. We manufacture and manage our projects passionately that could improve connectivity, efficiency, and ease of access for citizens' lives. And that's not all. We do much more. dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah 86%, ini cepat sekali. Sehingga konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat. Committed to build a sustainable development that meets the needs of the present and future, which the economy, environment, and society depend on. As the leading construction company, ADI continues to grow to provide the best in every construction. From monumental projects to green economic development, ADI makes your vision come alive. So, what do you think of ADI now? Brilliant. Kian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami juga senantiasa mengingatkan bahwa para peserta Public Expose Live 2023 dilarang melakukan perekaman ataupun menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin yang resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik para hadirin sekalian, selanjutnya saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian pihak manajemen dari Perseroan. Izinkan saya menyapa yang pertama adalah Bapak Entus Asnawi Muson. Selamat siang Bapak. Bapak Asnawi Muson selaku Direktur Utama dari ADI. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Berikutnya bersama dengan kita ada Bapak Bambang Krisminarno selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dari ADI. Selamat siang Bapak Bambang. Selanjutnya bersama dengan kita juga ada Bapak A. Suko Widikdo selaku Direktur Operasi 1 ADI. Selamat siang Bapak Suko. Berikutnya ada Bapak Punjung Setiabrata selaku Direktur Operasi 2 ADI. Selamat siang Pak Punjung. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Ki Syah Golang Permata selaku Direktur Human Capital dan Sistem ADI. Selamat siang Bapak Ki Syah Golang. Dan berikutnya bersama-sama dengan kita ada Ibu Vera Kirana selaku Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis ADI. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Baik Bapak Ibu, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami mempersilahkan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada Zoom dan nanti selanjutnya akan kami bacakan pada sesi Q&A ketika sesi pemaparan telah berakhir. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu dari PT Adikarya Persero Tbk, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rosalin Hill atau Mbak Ocha populernya atas kesempatan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama sebelum paparan kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada BEI yang menyelenggarakan public expose ini bersama-sama dengan IPI dan KSI, tentu juga di bawah monitornya OJK. Karena ini jadi kewajiban kami dan terima kasih atas kesempatannya menyertakan kami dalam acara ini. Kemudian yang saya kira yang paling penting ini, selamat siang dan terima kasih kepada para investor, calon investor yang kebetulan hadir pada acara kesempatan ini, atau para pemegang saham ADI yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan kepercayaannya. Adikarya BUMN yang didirikan tahun 1960, jadi sekarang ini sudah 63 tahun. Saya kira umur yang luar biasa, dan melantai di bursa ini untuk konstruksi ini yang pertama di tahun 2004 tadi disampaikan juga oleh Pak Ocha. Saya kira kehadiran kami untuk kedepannya ini mengusung visi misi dan values yang berkelanjutan dengan mengutamakan kepentingan stakeholder. Adapun visi kami adalah menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dan misi kami menekankan pada 6 hal, yaitu pembentukan insan yang unggul, kemudian mengembangkan bisnis yang kami kelola, kemudian mengembangkan inovasi produk dan proses yang kami kerjakan, menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik, kemudian membangun dan menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, dan keselamatan, kesehatan, serta lingkungan kerja perusahaan. Kemudian yang terakhir tentunya mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko korporasi. Kemudian sejak tahun 2020, 2019, dan ke 2020, values korporasi ini memang disamakan oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas, itu dengan slogan akhlak, yaitu amanah, kompetens, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, ini juga yang kemudian, tetapi dari masing-masing itu juga punya kekhasan-kekhasan, sekalipun values-nya disamakan. Kemudian sebagai perusahaan yang go public, saat ini kepemilikan pemerintah itu sebesar 64%, dan publik 36%. Kemudian beberapa proyek yang sudah kami kerjakan saat ini seperti LRT, kemudian tadi di ini Banda Aceh Sigli, kemudian ada indoor stadium, dan beberapa proyek yang juga proyek transportasi seperti MRT, kita bersama-sama dengan mitra kerja kita lainnya. Adapun lini bisnis yang dikelola saat ini memang ada engineering construction. Jadi engineering construction ini pada umumnya jasa konstruksi, tetapi kami juga berinvestasi di turunan-turunan dari pekerjaan ini, seperti kami misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah terpadu di kawasan industri di Medan. Kemudian untuk properti dan hospitality, kami punya 2 anak, ada di Komuter Property, saya juga go public juga dengan kode ADCP, kemudian Adi Persada Property. Kemudian kami juga punya investasi di bidang properti dan hospitality ini, yaitu pengelolaan hotel dengan nama Grandika. Kemudian kami juga
punya manufaktur untuk mendukung konstruksi dalam pengelolaan precast dan ready mix. Samping itu, kami juga mengelola bisnis investasi dan konsesi yang tentunya juga berkaitan dengan konstruksi. Dan kami juga sudah memulai untuk mengelola proyek-proyek yang berbasis recurring income seperti DAA, kemudian juga ada, ini bidangnya adalah jalan, reservasi jalan, dan sudah mulai menerima pembayaran atas affiliate payment. Kemudian Dumai Tirta Persada, ini adalah pengelolaan air di Dumai. Kemudian ada JR Adi Jalin Tim Riau, ini juga pola pengelolaan proyek dengan affiliate payment. Jadi ada beberapa proyek di bisnis kami ini yang basisnya recurring income. Dan untuk kedepannya kami berharap kami bisa mengembangkan ini, karena ada juga dengan pola-pola pengembangan ekonomi hijau yang dapat kami lakukan dalam pengelolaan bisnis dengan basis recurring income ini. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen adikarya yang saya kira komplit ini dari sisi komisaris, ini mulai ada Pak Jenderal, ini Pak Rudi Sudoargo, kemudian Deputi di PMK, kemudian ada Pak Widiarto, mantan Irjen UPR, kemudian ada Komisaris Independen, Pak Erwin, kemudian ada Pak Hiron, dan juga ada Pak Abdul Muni, mantan jaksa di Kejaksaan Agung. Alhamdulillah kami hari ini hadir komplit seperti tadi yang diperkenalkan. Kemudian beberapa hal yang menjadi tantangan kami yang saat ini memang di tahun 2003 ini semula berharap memang berjalan dengan lancar dan baik, ternyata terjadi peperangan di antara Rusia dengan Ukraina, dan itu mengakibatkan berbagai sumber dari sumber daya menjadi memang agak kesulitan, dan juga beberapa bahan bakar juga menjadi kenaikan, dan ini berdampak juga terhadap hasil usaha kita yang memang ini membuat keadaan menjadi lebih ketat. Kemudian di tahun ini kita juga menghadapi tahun politik. Biasanya yang kami alami selama ini, tahun politik impact-nya ke masa konstruksi ini, untuk di tahun depan, pas tahun pelaksanaan pemilihan umumnya itu akan terjadi penurunan omset kontrak, kemudian setelah itu akan naik lagi. Nah, untuk itu kami di tahun ini berusaha sedapat-dapatnya untuk memberikan carry over yang cukup untuk bisa menjamin 2024 dan 2025 itu bisa berproduksi dengan baik. Kemudian memang peluang-peluangnya dinyatakan juga oleh Kementerian Keuangan bahwa budget untuk infrastruktur ini juga ada kenaikan, dan mudah-mudahan tidak ada perubahan-perubahan. Kemudian juga proyek-proyek di IKN juga tahun depan masih ada 35 triliun yang akan dilelangkan sumber dananya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, ada komitmen Indonesia dalam transisi hijau, ini akan juga melahirkan akses bisnis yang kami coba untuk ikuti ke dalamnya. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan secara awalan. Yang pasti untuk sampai dengan periode Oktober kemarin, perolehan omset kontrak kami alhamdulillah cukup baik, dan ada beberapa proyek besar yang ini juga akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan.
Karena kalau 60% dari kita perolehan proyek kita ini proyek-proyek besar, ini akan memberikan dampak kepada produksi yang berkelanjutan untuk multi years-nya. Kemudian kewajiban-kewajiban baik utang, obligasi, bunga, kupon, dan lain sebagainya yang telah jatuh tempo telah kami selesaikan, dan yang kedepannya juga tetap akan kami jaga kepercayaan untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Kemudian juga kami mengupayakan kinerja tetap terjaga positif, kemudian komitmen ESG sejalan dengan transisi hijau Indonesia ini juga kami dalami dan terus kami kembangkan. Kemudian pemanfaatan proyek berbasis lingkungan untuk pertumbuhan berkelanjutan, dan dengan demikian keberlangsungan dari adikarya ini akan terus-menerus terjaga, baik dari sisi peningkatan dari produktivitasnya, kinerjanya, kemudian dari berbagai penyesuaian-penyesuaian yang terjadi di lingkungannya juga akan kami tetap jaga. Demikian saya kira. Untuk berikutnya silakan dilanjutkan oleh Direktur Operasi 2, Pak Punjung. Terima kasih, selamat siang Mbak Ocha dan juga para pemirsa sekalian. Perkenankan saya untuk melanjutkan penjelasan dari Pak Dirut tadi, utamanya tentang kinerja di tahun ini di dalam hal kontrak yang diperoleh ADI selama tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober sekarang ini. Di tengah tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, alhamdulillah pencapaian kontrak baru oleh Adikarya melampaui target, yaitu sampai dengan Oktober tahun 2023, Adikarya mencapai perolehan kontrak sebesar 30,3 triliun di luar pajak. Dan tentunya ini bila kita bandingkan dengan year on year tahun yang lalu, di mana di periode yang sama di tahun lalu mencapai 19,1 di bulan Oktober, tahun ini kita berhasil mencapai 30,3 triliun, artinya adanya kenaikan yang cukup luar biasa, yaitu sebesar 58%. Tentunya pencapaian ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kerja keras dan kolaborasi dari tim ADI yang terus melakukan pemupukan kapabilitas secara berkelanjutan, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai dengan visi yang telah dicanangkan oleh Pak Dirut tadi. Kalau kita bicara portfolio sendiri, nilai kontrak 30,3 triliun ini sebagian besar tetap diperoleh dari lini bisnis utama ADI, yaitu di bisnis konstruksi atau yang kita namakan sebagai engineering and construction, yang mencapai 92% dari total nilai kontrak yang diperoleh ADI. Sedangkan sisanya diperoleh dari sektor properti dan lini bisnis lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari sumber pendanaan, alhamdulillah pendanaan ini berasal dari secure pendanaan, secure finance, di mana 27% dari pemerintah Indonesia, kemudian 27% lainnya dari kawan-kawan BUMN kita, kemudian 13% dari ADB, ini khususnya untuk proyek yang ada di Filipina, kemudian sisanya ada dari BUP yang merupakan anak usaha dari SOE sebesar 14%, sedangkan sisanya 15% berasal dari sektor swasta yang khususnya ini berasal dari sektor properti dan bisnis lainnya. Kalau dari sektor pekerjaannya sendiri, yang menjadi portfolio utama ADI sampai dengan di dalam perolehan kontrak di tahun 2023 ini adalah dari sektor road and bridge yang mencakup 44%, kemudian disusul dari sektor bisnis gedung, high risk building, yaitu 20%, kemudian kita melanjutkan kekhususan kita di railway, yaitu sekitar 15%, kemudian EPC juga mulai bertumbuh 8%, sedangkan sektor lainnya adalah 14%. Kemudian dapat disebutkan di sini bahwa ada 10 besar proyek baru yang kita peroleh di tahun 2023 yang dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Misalnya kalau untuk railway yang melanjutkan legacy ADI di sektor railway ini, ada 2 paket besar yang kita menangkan di tahun ini, yaitu South Commuter Railway CPS 03 dan juga Malolos Railway Project CPS 01 di Manila. Ini merupakan pekerjaan sipil saja, pekerjaan civil works, merupakan elevated commuter line. Adikarya memperoleh 2 paket dengan masing-masing nilainya 2,4 triliun dan satunya lagi adalah 1,5 triliun. Kemudian tadi sebagai raja pembangunan di road and bridges, pada beberapa proyek baru yang hari ini, bulan ini juga atau tahun ini juga kita peroleh, di antaranya adalah
Jakarta South Cikampek Toll Road senilai 2,1 triliun, kemudian Probolinggo Banyuwangi Toll Road paket 1 triliun, kemudian juga di IKN kita mendapatkan Toll Road paket 6 0,9 triliun, itu adalah, dan juga Payung Lencir Tampino Toll Road sekitar 0,7 triliun. Ini adalah portfolio kontrak baru di sektor tol. Kemudian di sisi proyek-proyek EPC atau Energy and Industrial, kita mendapatkan 2 proyek baru di tahun ini, yaitu pembangunan Pusri 3B, Ammonia and Urea Plant sebesar 1,4 triliun, dan juga PLTMG Sumbawa dan Topilo sebesar 0,7 triliun. Sedangkan di IKN sendiri kita mendapatkan 3, tadi termasuk toll road yang ada di IKN, ada 2 paket lagi yaitu apartemen untuk ASN employee 0,9 triliun dan juga land development IKN 0,6 triliun. Sehingga semuanya membentuk perolehan kontrak kita sampai dengan bulan Oktober tahun ini sebesar 30,3 triliun yang meningkat 58% dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama di tahun yang lalu. Kemudian untuk kinerja tahun ini, kinerja sales tahun ini didukung oleh beberapa proyek besar yang akan berkontribusi terhadap kinerja tahun ini. Seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa proyek, 11 proyek IKN yang saat ini sudah ditangani oleh Adikarya, 2 diantaranya sudah selesai, yaitu Hunian Pekerja Konstruksi, yang ini menggunakan teknologi terbaru dari Adikarya, yaitu Mopok System atau plug and play, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan ini dengan cepat, karena memang dibutuhkan untuk hunian pekerja konstruksi sebelum proyek-proyek lain bisa dimulai di IKN. Kemudian yang kedua juga proyek intake Spaku juga sudah diselesaikan oleh Adikarya, di mana ini penting menjadi supply untuk raw water bagi IKN itu sendiri. Sedangkan beberapa proyek lainnya sedang ongoing, di antaranya adalah pekerjaan jembatan di Pulau Balang, kemudian rumah tapak jabatan menteri, land development 1B, tol 3A Karangjoang, bangunan pendukung Spaku, hunian ASN, pengendalian banjir Dasanggai, dan juga tol seksi 6A segmen Riko. Itu adalah yang ada di IKN. Beberapa proyek penting lainnya yang perlu disebutkan di sini, di antaranya adalah tol Sigli Banda Aceh, beberapa fasenya sudah dioperasikan, kemudian juga tol Payung Lencir, Tempino, kemudian juga tol Jogja Bawen, tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, dan tol Semarang Demak, serta tol Probowangi. Sehingga itulah adalah portofolio kita untuk ongoing project di bidang toll road. Kemudian untuk pekerjaan di sektor railway, beberapa proyek juga menjadi bagian dari kinerja kita di tahun ini, di antaranya adalah LRT Jabodebek yang sudah selesai dan sudah mulai beroperasi. Kemudian kita juga mempunyai 2 paket underground MRT, yaitu CP201 dan CP202 yang sekarang dalam masa konstruksi, yang menghubungkan antara stasiun Bundaran HI menuju stasiun Monas, dan juga dari stasiun Monas ke stasiun Juanda, dan seterusnya sampai ke Grogol. Dan dari tahun ini kita mengeksekusi sebanyak 109 proyek aktif yang dapat kita kategorikan 14 proyek PSN dan 11 proyek yang berada di IKN. Jadi proyek-proyek besar inilah yang ditargetkan akan memberikan kontribusi pada pendapatan dan ditargetkan selesai hingga tahun 2024. Demikian sedikit paparan mengenai proyek-proyek baru, kontrak baru, dan juga proyek-proyek besar yang berkontribusi pada kinerja tahun ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan mengenai masalah kinerja keuangan oleh Bapak Direktur Keuangan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Dirop. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut akan saya sampaikan kinerja keuangan sampai di kuartal 3 tahun 2023. Tentu saja angka-angka kunci yang nanti akan saya sampaikan, di mana terlihat tren yang positif yang menunjukkan bahwa PT Adikarya secara konsisten menunjukkan kinerja yang sustain growth-nya di berbagai sisi-sisi keuangan. Misalnya saya sebut bahwa pendapatan kita juga naik year on year-nya 26,3% dari Q3 2022 ke Q3 2023. Aset naik 4,6%, ekuitas naik 47,1%,
sebesar 2,8 triliun. Laba bersih juga menunjukkan angka yang naik 11,9%, artinya bahwa operasional kegiatan usaha PT Adikarya bisa menjaga profit margin dengan baik dan terus meningkat di tengah-tengah kondisi yang cukup challenging yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut, baik terkait dengan tren suku bunga yang ke depan mungkin akan terus meningkat gitu, karena kita tahu bahwa The Fed memberikan sinyal bahwa suku bunga akan high to longer, mungkin sampai di kuartal 4 tahun depan baru ada penyesuaian-penyesuaian, dan juga kita lihat bahwa bond yield juga sudah mulai menunjukkan tren yang high. Bapak Ibu sekalian, namun demikian dari sisi liabilities kami juga bisa menurunkan liabilities, yang artinya bahwa utang-utang yang ada di Adikarya masih manageable. Sehingga DER juga bisa kami turunkan, kapital masih bisa menservis hutang-hutang yang ada di korporasi. Next. Kalau kita lihat bahwa tahun ini ada kewajiban-kewajiban kami, termasuk kewajiban obligasi yang sudah bisa kami penuhi sesuai dengan komitmen, diantaranya adalah bulan November kemarin kami bisa membayar, masih mampu untuk membayar obligasi sebesar 289,6 miliar, dan juga kita mulai mengadakan penyesuaian di dalam proses bisnis, diantaranya adalah melakukan strategi project financing, di mana itu adalah untuk memudahkan cost control terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan, sehingga ada kejelasan cost antara, atau saya anggap ini adalah pairing antara cost dengan proyek yang lagi dijalankan. Terus yang kedua, kita juga mengadakan penyesuaian inline dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya dengan Departemen Keuangan kita melakukan yang kita sebut sebagai creative financing, yaitu mematchingkan antara revenue dan pendanaan jangka panjang, sehingga antara pendanaan dengan revenue terjadi matching sehingga hak dan kewajibannya bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, 4 tahun terakhir kami juga bisa terus menjaga untuk rating tetap ada di I- dalam kondisi eksternal yang sangat menantang dan dalam kondisi pandemi juga. Di samping juga ada isu-isu yang terkait dengan pembayaran obligasi di tahun 2022 kemarin, sehingga kita sempat outlook-nya dinilai negatif, tetapi kita bisa melaksanakan semua komitmen itu. Bapak Ibu, pada akhirnya strategi dan program jangka panjang menengah yang akan dilakukan oleh PT Adikarya adalah yang pertama, membangun kembali tata kelola yang lebih baik. Dalam hal ini adalah kita mencoba untuk terus melakukan continuous improvement, baik dengan melakukan pembiayaan proyek yang berbasis kepada cost control dan optimalisasi cash in. Yang kedua juga kita melakukan project finance yang lebih ketat gitu, dengan mengurangi corporate financing, sehingga inline dengan apa yang kami sebutkan tadi. Yang pertama bahwa pairing antara project dengan pendanaan itu memang benar-benar bisa dilakukan. Yang selanjutnya adalah kita juga melakukan matching maturity atas utang-utang kita, baik itu utang bank maupun obligasi, dengan kemampuan kita untuk mengenerate revenue maupun laba. Pada akhirnya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut maupun oleh Bapak Direktur operasional, bahwa kita juga akan terus meningkatkan recurring income. Tentu saja ini adalah untuk menjaga performance dan
sustainability operasional perusahaan, di mana recurring income itu nanti diharapkan bisa menjaga dan menservis atas direct cost yang akan dilakukan dan terjadi sepanjang operasional perusahaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Ocha, selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya terkait dengan komitmen ESG, ADI sebagai BUMN Karya melakukan upaya membangun praktek bisnis dan tata kelola yang berkesinambungan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. ADI memiliki komitmen dalam penguatan ESG di mana sejalan dengan transisi hijau Indonesia. ADI memiliki roadmap ESG dengan melakukan upaya peningkatan risk rating ESG dan berkontribusi dalam pengurangan emisi, didukung dengan struktur organisasi dan pembentukan komite ESG. Komitmen dari aspek lingkungan yang merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada lingkungan secara fisik. Implementasi ADI yaitu ADI telah mengimplementasikan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan dan juga inovasi green industry dengan pemanfaatan fly ash dan penanaman lebih dari 13.000 pohon di proyek-proyek Adikarya. Terkait aspek sosial yang merupakan aspek yang menilai kegiatan perusahaan yang berdampak pada aksi sosial, termasuk kepada pegawai baik langsung maupun tidak langsung, pelanggan, dan masyarakat sekitar, implementasi ADI yaitu berupa peningkatan pengembangan talenta muda dan perempuan, kemudian people development melalui 70 scholarship dan berbagai pelatihan rutin, BIM ADI tersertifikasi di level 2, ISO 19650, dan pendanaan UMKM dan kegiatan TJSL yang mendukung 8 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari aspek tata kelola yang merupakan aspek yang menilai kualitas dan ketepatan waktu, pengambilan keputusan, struktur tata kelola, dan distribusi tanggung jawab kepada berbagai stakeholder, implementasi ADI yaitu berupa peningkatan penerapan GCG yang sangat baik, kemudian sertifikasi ISO 37001 yaitu mengenai anti penyuapan, dan pengelolaan whistleblowing system. Baik, next. Adapun perolehan penghargaan di tahun 2023 terkait dengan komitmen ESG, di mana ADI memperoleh IDX Award Inovasi Bisnis, FPLT Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu di Medan, kemudian Top CSR Award, kemudian Trend Asia ESG Award, dan Corporate Governance EECD Conference and Award tahun 2023, kemudian Indonesia Construction Safety Award, dan penerapan BIM bidang cipta karya oleh Kementerian PUPR. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Dilanjutkan Bapak Dirop 1. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi terkait dengan komitmen tadi, ADI pun terus menambahkan portofolio maupun kompetensi untuk mengelola proyek-proyek konstruksi yang berbasis lingkungan. Sebagai gambaran atau sebagai contoh, kami juga sudah mendapatkan atau bahkan menyelesaikan beberapa proyek yang memang berbasis lingkungan. Sebagai contoh, proyek RDF di Bantar Gebang, kemudian kami juga baru mendapatkan proyek PLTMG di Sumbawa dan Tobelo, kemudian kami juga mengerjakan selesai TPST Denpasar, kemudian ada SPAM, air minum, kemudian kawasan pembibitan mangrove saat G20, kemudian kami pun juga mendapatkan pekerjaan pemulihan fungsi lingkungan hidup atau di lokasi di Lirik, jadi ini pengembalian tanah terkontaminasi. Itu sebagai gambaran untuk proyek yang konstruksi. Namun kami pun tidak lepas untuk meningkatkan dari kompetensi tersebut masuk ke ranah investasi, yaitu dalam rangka pengembangan bisnis lingkungan ini kita juga meningkatkan kompetensi dengan melakukan investasi yang sudah kami lakukan
Yang pertama yaitu di fasilitas pengolahan limbah terpadu di Medan, ini kami melakukan investasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan. Kemudian juga investasi di SPAM Dumai melalui anak perusahaan Dumai Dita Persada. Kemudian juga melakukan investasi di SPAM Karian Serpong. Saya kira itu sebagai gambaran bahwa ADI semakin tajam dalam komitmennya untuk menyelenggarakan proyek-proyek berbasis ESG. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan rencana dan strategi 2024, sebagaimana tadi sudah dipaparkan banyak di depan, bahwa Adikarya akan melakukan banyak hal perbaikan dan improvement, termasuk juga pembagian portofolio bisnis usaha ke depan. Di tengah upaya tersebut, maka yang harus dilakukan salah satunya adalah pengembangan people development untuk bisa mengcapture program-program kita di tahun 2024. Program-program tersebut antara lain adalah tentu saja pertumbuhan kontrak baru dan juga pendapatan usaha yang menjadi backbone dari bisnis kita. Kemudian juga bagaimana mengantisipasi kewajiban-kewajiban jatuh tempo maupun kewajiban-kewajiban terhadap proyek Adikarya ke depannya, ini akan disiasati melalui strategi pendanaan dan juga rencana aksi korporasi yang sudah dijadwalkan di tahun 2024. Dan kemudian tentu saja selain daripada pengembangan orang atau manusia, kita juga akan dan saat ini dalam proses untuk meningkatkan operational excellence melalui digitalisasi ERP maupun SAP ya. Sehingga goalnya adalah agar proses bisnis yang selama ini dijalankan yang terpisah-pisah atau manual bisa kita lakukan digitalisasi sehingga bisa lebih ringkas, cepat dan agile. Kemudian yang terakhir tadi adalah bagaimana kita menyambut program implementasi ESG yang sekaligus mengoptimalkan peluang bisnis lingkungan yang sejalan dengan core bisnis yang ADI dan juga sesuai dengan tagline kita Beyond Construction. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Baik, Mbak Ocha, saya kira paparan dari kami sudah selesai. Barangkali untuk berikutnya saya kembalikan dulu ke Mbak Ocha. Paparan yang tadi sudah disampaikan, dan untuk itu langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di mana di sini kita bacakan pertanyaan yang pertama ini dari Farid dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya adalah target kontrak baru 2024 seperti apa dan boleh dijelaskan akan dari mana saja. Boleh dijelaskan juga mengenai target belanja modal di tahun 2024 akan seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu boleh dijawab. Baik, saya kira untuk target kontrak 2024, seperti pada umumnya memang pada periode ada kegiatan 5 tahunan ini biasanya ada agak melendut. Tapi karena juga dari Kementerian Keuangan masih menganggarkan ada pertumbuhan, kami masih menganggarkan pertumbuhan kira-kira 5-10% dengan komposisi sebagian ada proyek-proyek besar yang berasal dari Mas Anzar. badan usaha pembentukan dari BUJT ya, jalan tol atau misalnya ada pengelolaan air dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada tambahan dari rekan-rekan? Saya kira itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Satu pertanyaan terakhir, kalau begitu atas keterbatasan waktunya, dari penanyanya menanyakan ini bagaimana proyek ke depannya yang bisa meningkatkan nilai dari perusahaan, boleh disebutkan Pak? Baik, saya kira untuk meningkatkan nilai ADI ke depan ini, sesuai komitmen dan penjelasan ADI tadi, kita akan lebih banyak berfokus ke ESG, bentuk-bentuk
proyeknya sebetulnya sudah kami mulai. Seperti kami sudah mengembangkan dan membangun sarana pengolahan limbah terpadu atau fasilitas pengolahan limbah terpadu di Medan. Kemudian kami juga sudah masuk ke sektor air, dan sekarang ini juga karena tadi saya lihat ada pertanyaan investasi ke depan, salah satu rencana KP kami ke depan itu adalah untuk pengelolaan limbah di IKN. Mudah-mudahan ini masih bisa berjalan. Jadi saya kira dengan kesadaran, kemudian dengan tuntutan dari lingkungan, ini ke depan juga semakin tinggi, dan kami semakin berminat untuk mendalami di sektor-sektor itu, sehingga ini akan memberikan dampak recurring income kepada kami kira-kira 30% lah kurang lebih dari labanya untuk ke depannya. Demikian saya kira, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen. Kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Nantinya kalau misalnya ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, ini dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Adikarya Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Demikianlah sesi tanya jawab, dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Entus Asnawi Muson selaku Direktur Utama PT Adikarya Tbk untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Entus, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ocha, dan tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada IDX atas terlibatkannya kami dalam kegiatan diskusi ini. Yang kedua, kami telah memaparkan Adikarya mau kemana ke depannya, bagaimana untuk menjaga dan mengelola supaya tetap bisa sustain, juga dalam jangka panjang tentunya, juga bagaimana masih bisa berkontribusi positif dengan situasi-situasi yang menantang saat ini. Kami dari manajemen sepakat semuanya untuk menjaga kepercayaan Bapak Ibu semuanya, para investor di kami yang mengelola juga sahamnya di Adikarya. Nah, ini dengan segala upaya akan kami upayakan untuk bisa menjadi lebih baik Adikarya ini. Saya kira itu dari kami. Ada tambahan dari rekan-rekan? Ya. Saya kira Mbak Ocha, terima kasih dari kami, dan sekali lagi terima kasih kepada para investor, calon investor. Semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Entus atas closing statement yang sudah disampaikan. Baik, dengan demikian telah selesai sudah sesi pemaparan yang disampaikan oleh PT Adikarya Persero Tbk. Dan untuk itu mari kita boleh berikan virtual applause untuk PT Adikarya Persero Tbk. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Sebagai informasi terakhir, nantinya tayangan public expose dari PT Adikarya Persero Tbk ini juga dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dari manajemen PT Adikarya Persero Tbk, juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung, telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara public expose berikutnya. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.